Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak. Ini tentang Purnama, perempuan muda dari keluarga sederhana di Sumatera yang berhasil menyelesaikan kuliahnya di perguruan tinggi ternama di Indonesia di Yogyakarta. Tetapi di balik keberhasilannya ada luka yang menganga, ada harapan yang dihancurkan oleh seorang laki-laki muda, kekasihnya. Purnama yang cantik, berkulit, bersih, bercahaya, selalu mengerjakan tugas tepat waktunya dengan bagus nilainya. Purnama menarik perhatian seorang laki-laki muda di kampusnya. Laki-laki itu putra Jawa asli Yogyakarta. Entah apa yang menggerakkannya, diam-diam laki-laki muda itu yang juga rupawan mencari tahu siapa Purnama. Purnama tidak bisa mengingat lagi kapan pertama kali pertemuannya dengan laki-laki muda yang tak lain adalah dosennya. Kapan pertemuannya berbeda konteks dengan pertemuan di kelas dalam suasana belajar. Sejak dosen muda itu mengatakan punya banyak informasi tentang dirinya, terjadi lagi pertemuan berikutnya dalam suasana yang berbeda. Seperti hari itu, Purnama duduk di sebelah sang dosen di mobil dalam perjalanan menuju pantai Parangtritis. Purnama, perhatikan debur ombak itu. Deburannya tidak lebih kencang dibanding deburan hatiku. Tiap kali berada di sampingmu, kata laki-laki muda itu sambil menatap mata teduh Purnama. Purnama terdiam. Dosen mata kuliah sastra Inggris itu memang punya banyak kata-kata indah yang membuatnya sesak nafas dan merinding mendengarnya, merinding takut jatuh cinta, merinding ingin dipeluknya. Purnama kemudian betul-betul jatuh cinta pada dosennya. Entah kapan mulainya, Purnama tidak bisa lagi mengingatnya. Tapi yang dia tahu kemudian sulit baginya untuk lepas dari deburan cinta dan pesona sang dosen muda. Saya takut, Pak, kata Purnama suatu hari, ketika mereka mengunjungi tempat serupa di pantai Parangtritis, Yogyakarta untuk kesekian kalinya. Saya juga takut kehilangan kamu. Tapi biarkan saja dulu, waktu yang akan mengatur semuanya, kita jalani saja, jawab sang dosen muda. Tapi ini tahun terakhir saya kuliah. Tahun ini saya selesai. Perjalanan kita terlanjur jauh. Saya terlanjur jauh masuk dalam hati Bapak. Ya, saya juga sudah terlanjur jauh masuk dalam hatimu, Purnama, dan nyaman di situ, memeluk hatimu seakan itu milikku. Padahal milikku adalah sekeping hati perempuan lain yang mulai rapuh, berlubang, dan aku terlanjur keluar dari sana. Deburan ombak Parangtritis semakin kencang. Angin dingin menghempas nyaris masuk ke dalam sendi-sendi tulang Purnama. Dosen muda di sebelahnya merapatkan tubuhnya, melindungi Purnama dari ombak, dari angin, dari kesepian hari-harinya di Yogyakarta. Dosen muda itu menggenggam hatinya, menguasai jiwanya. Purnama tak bisa lagi berpaling.
setiap waktu adalah kerinduan dan kesetiaan untuk dosen muda yang rupawan, yang manis kata-kata, dan berduka karena sepi, karena mengkhianati hati perempuan lain yang tak lain adalah istrinya. Malam itu, Purnama dan dosen muda yang sudah berjalan jauh membawa hatinya menjemput Purnama dari kamar kosnya. Mereka lalu menikmati malam, menikmati kerinduan demi kerinduan yang selama ini belum seluruhnya bisa ditumpahkan. Saya memutuskan memilih salah satu hati untuk bersanding di hatiku. Dosen muda memulai percakapan ketika penghujung malam semakin syahdu. Kamu pasti tahu saya memilih hatimu. Aduh Bapak, malam ini saya bahkan sudah menyerahkan hati saya seluruhnya untuk Bapak seorang. Padahal saya tahu ada perempuan lain pemilik hati Bapak. Tapi saya tidak menyesalinya. Barangkali Tuhan memang menciptakan hati ini untukmu, kekasih hatiku, laki-lakiku yang separuh hatinya milik perempuan lain. Jawab Purnama dalam dekapan dosennya. Tidak, aku tidak akan berbagi. Seperti hatimu yang sepenuhnya untukku, hatiku sepenuhnya akan menjadi milikmu. Dosen muda itu memeluknya semakin erat, memasuki hatinya semakin dalam. Angin melintas di jendela malam itu. Namun hati Purnama tak lagi dingin. Kehangatan merambat di seluruh tubuhnya. Sang dosen muda dengan sempurna telah menghangatkan hatinya, bahkan telah memiliki hidupnya. Entah apakah Purnama masih memiliki sesuatu yang tersisa atau tidak setelah malam itu, setelah hatinya dia serahkan semuanya, ya semuanya untuk si dosen muda. Matahari bersinar sempurna. Pagi itu sang dosen muda membuka jendela, menarik nafas panjang. Dua hati yang sedang merah membara menggenggam hatinya dalam gelisah. Purnama terdiam, hatinya tiba-tiba membeku. Sepasang mata perempuan dewasa menatapnya dengan amarah. Perempuan itu pemilik separuh hati sang dosen muda. Saya yang seharusnya menjadi pemilik hati laki-laki yang sepanjang malam ini bersamamu mendekap hatimu, yang sepanjang 3 tahun ini bersamamu mengisi hatimu, mengisi hari-harimu. Mohon mengertilah Purnama, masih ada hati lain, 3 hati yang mengisi denyut nadi laki-laki ini. Mohon berhentilah Purnama, berhenti merampas kebahagiaan hati kami, berhenti menyakiti hati kami. Jika kamu punya hati, pergilah dari hatinya. Kamu tak seharusnya berada di sana. Dan perempuan itu menangis. Purnama menangis. Tepat di depannya wajah dosen muda, pemilik hatinya, yang tiba-tiba saja tak punya hati. Dia berlindung dalam kebimbangan hatinya sendiri. Dia menyalahkan perempuan yang sudah 10 tahun menggenggam hatinya, 10 tahun mengisi hari-harinya, dan menghadirkan hati lain, buah hati mereka. Dosen muda itu menyalahkan perempuan pemilik hatinya karena membiarkan hatinya lepas untuk Purnama. Salahmu sendiri. Kenapa selama ini hatimu kosong untukku? Kamu sibuk dengan dirimu sendiri, sibuk dengan hari-harimu sendiri. Kata dosen muda itu
tanpa memandang wajah perempuan di depannya. Tidak, hatiku tak pernah kosong. Kamu selalu ada di situ. Hanya saja aku terlalu percaya hatimu setia. Dan sekarang aku akan mempertahankan milikku. Atau aku akan menggambar luka di dinding langit, lalu mengabarkan pada cahaya. Dosen muda itu kalah dalam kebimbangan, kalah dalam ketakutan, takut untuk mengakui pengkhianatan. Sang dosen muda membiarkan Purnama diseret waktu, diusir gerimis, dipaksa pergi, membawa hatinya yang luka, hatinya yang teriris. Pergilah Purnama, jika Tuhan mengizinkan, hati kita pasti dipersatukan. Saya janji menjaga hatimu, menjaga rinduku. Hingga Purnama menyelesaikan kuliahnya dan pulang ke Sumatera. Luka hatinya belum bisa disembuhkan. Hatinya terlanjur kosong karena sebagian dibawa pergi sang dosen muda. Laki-laki yang baru saja menyatakan memilih hatinya, lalu tak punya hati ketika esok pagi sang pemilik hati yang sebenarnya mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Oke Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.